Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Zahratul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya. Pagi ini kita dapat istiqomah dalam bersilaturahim dan bertaklim. Mudah-mudahan silaturahim kita menjadikan umur kita semakin berkah dan limpahan keberkahan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga balasannya abadi sampai ke akhirat nanti. Amin. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya muliakan, melanjutkan materi Kamis yang lalu, kita masih mengkaji menyelesaikan sisa materi waspada terhadap 8 sumber kegelisahan. Jadi sumber-sumber kegelisahan ini harus kita waspadai, kita tutup, jangan sampai menyiksa hidup kita. Karena naluri manusia itu semua sama. Bahkan binatang pun juga sama. Ingin hidup tenang, ingin hidup damai, ingin hidup harmonis, dan tidak ada yang mau hidup ditekan oleh kegelisahan, nggak ada yang mau hidup dalam kondisi cemas, galau, dan putus asa. Nah, namun kita juga nggak bisa mengingkari bahwa ada kalanya kegelisahan itu tetap muncul. Maka kalau muncul harus segera diantisipasi, jangan sampai dibiarkan. Karena ketika muncul gelisah, galau, cemas, diperturutkan, maka itu akan menjadi akan di hidup kita. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, kemarin kita sudah membahas empat sumber kegelisahan. Sekarang sisa 4-nya akan saya selesaikan pada yang kelima. Sumber kegelisahan kelima itu bakhil. Orang bakhil sering tidak tenang. Mengapa? Ia memandang hidup ini dengan serba curiga. Ada kegiatan, takut diminta sumbangan. Pergi bersama, takut disuruh mentraktir. Ada saudara datang, takut meminjam uang. Nah, ketakutan-ketakutan ini karena sumbernya adalah bakhil. Kalau tidak bakhil, tidak akan ada kecurigaan, tidak akan ada ketakutan, tidak akan ada kekhawatiran. Misalnya kalau ada saudara datang, tamu yang datang ke kita itu oleh Allah sudah diatur rezekinya. Kalau itu kita sajikan, berarti sesungguhnya sajian kita ini itu rezekinya tamu kita, rezeki saudara kita yang dilewatkan Allah kepada kita, dan kita beruntung dilewati rezeki, kita sajikan, akhirnya kita dapat pahala, kita dapat kebajikan, kita dapat kenangan yang indah. Saya disajikan dengan sangat terhormat, padahal itu sebenarnya itu rezekinya dia gitu. Tapi orang bakhil kan nggak memandang seperti itu. Orang bakhil itu ya ngitung aja. Kalau kebanyakan itu gelisah itu. Jadi
ada kegiatan. Kalau ada kegiatan orang minta kita bersyukur karena diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berkontribusi dengan kegiatan. Kalau kita berkelapangan traktir orang dalam kegiatan bersama, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat lebih banyak lagi. Tapi itu tidak muncul dalam diri orang bakhil. Karena orang bakhil tidak berpikir seperti itu. Yang dipikirkan ya selalu curiga, khawatir, ya curiga uangnya berkurang, khawatir uang. Nah, kemudian kalau digambarkan orang bakhil itu gini, Bu. Jadi uangnya itu sampai digembok gitu, Bu. Jadi padahal itu dibedot aja kan lepas ya, tapi itulah logika tidak pinternya orang bakhil itu. Kemudian orang bakhil itu dompetnya pun digembok kayak gitu loh. Ini logika yang tidak cerdas itu. Jadi kemudian orang bakhil itu ya ini semua diserba digembok. Nah, kalau dengan istrinya ngasih dikit, selebihnya disimpan. Nanti kalau dengan orang lain berfoya-foya. Ini suami yang cedel, bakhil, medit, pahit kayak Putra Wali ini terhadap istrinya sendiri. Jadi tidak boleh begitu. Rasulullah itu menegaskan sebaik-baik sedekah adalah belanja yang diberikan suami kepada istri. Jadi Rasul menghargai kebaikan seorang suami yang memberi belanja kepada istrinya dengan tingkatan sebaik-baik sodako. Maka suami itu semakin banyak memberi belanja kepada istri, itu suami yang baik karena nilai sedekahnya termasuk kategori sebaik-baik sedekah. Karena itu kalau suami bakhil sebenarnya masuk kategori suami yang zalim, suami yang menganiaya diri sendiri. Karena apa? Ya rezeki dalam keluarga itu rezeki bersama dari Allah. Masing-masing kita kan punya rezeki, begitu dikumpulkan dari suami jatah rezekinya ada, dari istri jatah rezekinya ada, dari anak jatah rezekinya ada, dikumpul maka menjadi rezeki yang banyak. Karena itu tidak boleh bersikap seperti gambar ini. Ibu, ini namanya literasi visual. Jadi kita membaca makna yang ada di dalam gambar. Karena itu rajin-rajinlah melakukan perenungan, ya, karena ini butuh pemikiran, butuh kecerdasan untuk memahami gambar-gambar seperti ini. Nah, kemudian ternyata berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa 37, dan ada 2 surat ini, 2 ayat, ternyata bakhil itu penyakit rohani yang menular, Bu. Kayak virus COVID-19 ini. Ya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, maka kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Ibu perhatikan redaksi ayat antara yang awal dengan yang akhir. Pertama, orang kikir menyuruh orang lain berbuat kikir. Ditambah lagi, menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Nah, ujung ayat mengapa lompat dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Artinya orang kikir itu derajatnya setara dengan orang kafir. Dan siksanya pun siksa yang menghinakan sebagaimana yang ditimpakan kepada orang kafir. Ayat itu berbicara tentang itu. Nah, jadi sangat-sangat serius ayat ini. Ya. Beda apabila ujung ayat itu dikatakan misalnya begini,
Orang-orang yang kikir menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepadanya. Nah, andai kata tidak diteruskan dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan, tapi dirubah misalnya, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Itu kan linear ya. Tapi ini kan terjadi lompatan. Nah, lompatannya itu artinya bahwa orang itu kalau kikir dan nyuruh orang lain berbuat kikir, itu derajat juga setara sepadan dengan orang kafir. Karena memang ya dia orang mengingkari rahmatnya Allah. Nah, ini menariknya ayat yang sedang kita baca ini. Kemudian ada ayat lain, surat Al-Hadid ayat 24, hampir sama. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna nasa bil bukhli. Wa may yatawalla fa innallahu wal ghaniyyul hamid. Nah, ini agak linear ini, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir, dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya dialah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, ini enak sekali gitu ya, Bu. Linier gitu ya. Tapi yang tadi itu luar biasa, karena memang Allah memberikan peringatan yang sangat serius. Nah, dari dua ayat di atas menjelaskan bahwa kecenderungan manusia itu bersifat kikir. Kecenderungan manusia itu bersifat kikir. Maka Allah hanya perintahkan dermawan dan melarang kikir. Karena kecenderungan yang jelek itu harus dihentikan. Nah, sekarang manusia mau apa enggak? Gitu. Nah, jeleknya sudah cenderung bersifat kikir, jeleknya lagi mengajak orang lain untuk menjadi teman sebagai pembenaran terhadap sifat yang dilarang oleh Allah. Jadi inilah yang disebut bahwa penyakit kikir itu penyakit menular. Karena mesti ngajak orang lain, ya kikir. Maka andai kata seorang bapak kikir, bisa jadi anaknya juga ketularan kikir. Karena apa? Karena perilaku bapaknya yang kikir ditiru oleh anaknya. Jadi menurunkan gen-gen kikir. Nah, mari kita turunkan gen dermawan kepada anak keturunan kita, karena ya dermawan itu insya Allah dicontoh anak kita, dan anak kita akan melestarikan kedermawanan kita. Nah, kebaikan kita yang dilanjutkan anak kita itu nanti sampai akhirnya terus mengalir. Jadi, anak solih dan solihah itu kalau melanjutkan kebaikan tuanya. Sehingga meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia, orang tuanya masih tetap mendapat kebajikan. Karena apa? Karena anaknya yang dididik, yang dibina, yang dibimbing itu melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Nah, karena itu terhadap materi ini barangkali waspada, jangan sampai orang tua kikir, karena orang tua kikir itu penyakit yang ditularkan baik kepada sesama maupun kepada keturunannya. Kemudian Allah melarang sifat kikir, sifat bahil dengan ilustrasi wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fatak uda malumam mahsuro. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Surat Al-Isra 29 ini menjelaskan bahwa kikir itu dilarang, tapi boros juga dilarang. Maka sifat dermawan itu adalah pertengahan di antara kikir dan boros. Jadi dermawan itu sikap bijak, sikap moderat antara kikir dengan mubazir, dengan boros. Nah, jadi terlalu mengulurkan karena kamu jadi tercela itu artinya boros, mubazir itu. Nah, sesungguhnya Ibu, yang harus poin yang harus didapat ini,
Sesungguhnya setiap larangan Allah itu pasti berdampak jelek apabila dilanggar. Sebaliknya, apabila larangan itu diindahkan dan dijauhi akan menyelamatkan dan menguntungkan manusia. Termasuk dalam hal ini adalah larangan bakhil yang sangat buruk dampaknya bagi manusia. Nah, kalau mau jujur sesungguhnya, orang bakhil itu sama dengan membakhili dirinya sendiri. Orang kikir itu sama dengan kikir terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Orang bersifat kikir, Allah itu enggak rugi. Dan manusia yang dermawan pun Allah diri sendiri, dan dermawan menguntungkan diri orang dermawan itu sendiri. Karena itu, kalau sampai manusia itu kikir, sama dengan merugikan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, sangat beralasan jika Allah melarang kita bersifat bakhil. Nah, kita mesti kembali merenungi awal kita hadir ke dunia ini enggak membawa apa-apa, cuman bawa badan sama nyawa saja, sama organ yang dianugerahkan Allah. Lama-kelamaan kita mendapat rezeki dari Allah yang melimpah ruah. Nah, maka harta yang melimpah ruah itu jangan sampai menyiksa kita dengan adanya sifat kikir atau bakhil. Karena itu akan menyebabkan menjadi gelisah, menjadi sengsara, menjadi tersiksa, dan sebagainya. Nah, akibat buruk bagi orang bakhil, ada 8 keburukan yang akan dipanen oleh orang yang bakhil. Yang pertama, harta menjerat lehernya sendiri. Jadi orang kikir, orang bakhil itu di akhirat nanti hartanya itu akan dikalungkan di lehernya. Apa dikalungkan seperti sal? Bukan. Kalau sal kan dikalungkan untuk keindahan, untuk gengsi, untuk penampilan. Tapi kalau harta yang kelak dikalungkan itu untuk menjerat lehernya sendiri, untuk menjirat itu. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamati walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya berita dalam surat Ali Imran 180 ini itu akan terjadi nanti. Namun sesungguhnya orang bakhil itu hartanya menjerat lehernya sendiri di dunia. Misalnya, Fijidiyah hablum mimasad. Istrinya Abu Lahab itu membawa tali dari sabut. Artinya apa? Dia sebagai rentenir, ya, yang menjerat lehernya sendiri dan menjerat lehernya orang lain. Dan itu sangat menghinakan di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi di dunia ini orang bakhil sama dengan menjerat lehernya sendiri. Ya. Jadi menyiksa diri. Ya. Jadi akhirnya mendapat harta yang banyak namun tetap tersiksa terus gara-gara ada sifat bakhil. Yang kedua, sifat bakhil itu seperti menempuh jalan kesengsaraan.
Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa may yughni anhu maluhu idza taradda. Adapun orang-orang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan jalan baginya menuju kesukaran. Jadi mendaki kesukaran. Mendaki itu sudah sengsara, apalagi mendaki kesengsaraan. Tambah sengsara 2 kali. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ibu, kita sering melihat video, ya, mini video, atau bisa melihat berbagai potongan-potongan film, bagaimana orang yang bergelimang dengan harta, namun begitu divonis dokter punya penyakit stadium 4, dia terus lemes. Harta yang banyak itu ternyata akan ditinggal. Harta yang melimpah itu akhirnya tidak bisa menolong nyawanya yang digerogoti penyakit stadium 4 itu. Akhirnya apa? Ya cuman bisa memandangi harta itu dengan ngenes, dengan prihatin, dengan merana. Harta sekian banyak nggak bisa menyelamatkan jiwa, nggak bisa menyelamatkan nyawa. Maka betul-betul ya mendaki kesengsaraan. Ya. Jadi menuju pendakian yang penuh dengan kesengsaraan. Nah pertanyaannya, lah kalau hidup itu dirundung sengsara, dan yang membuat sengsara itu diri manusia itu sendiri, ya bahasa Jawanya, lah kok becik tenan kowe lele, itu bahasa Jawanya. Lah kok becik sampean itu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan hidup ini jalan mudah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali oleh Allah. Jadi Allah nggak membebani hidup manusia untuk sengsara, tapi untuk kebahagiaan, kemudahan. Maka jangan merawat penyakit yang namanya kikir, bakhil, cedil, pahit, kaya Butrawali. Jangan. Itu nggak perlu dirawat. Itu perlu dibuang jauh-jauh. Dibersihkan. Yang ketiga, orang bakhil itu ternyata tidak saja sumber gelisah, tapi jadi sumber kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ittaquz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, wattaqus syuha fa inna syuha laka min kana qablahum. Hamalahum ala an sakafu dimahum wastahallu maharimahum." Jangan dirimu, jagalah dirimu dari zalim. Karena zalim itu akan merupakan kegelapan di hari kiamat. Jadi siapapun orang yang di dunia ini berbuat zalim, maka di akhirat nanti akan buta, tidak bisa melihat sinar. Tetapi yang dilihat hanya kegelapan. Karena di dunia yang ditanam adalah kegelapan, panennya di akhirat nanti juga kegelapan. Janganlah, jagalah dirimu dari sifat kikir. Karena sifat kikir itu membinasakan umat-umat sebelum kamu. Mendorong mereka mengadakan pertumpahan darah dan menghalalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau ada ideologi yang menghalalkan segala cara, nah itulah ideologi yang dulu sudah pernah dialami oleh umat-umat terdahulu dan itu binasa, itu hancur. Karena apa? Orang kikir itu membinasakan umat-umat sebelum kamu karena mendorong pertumpahan darah, ya, perampasan hak-hak sesama, dan menghalalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Nah ini kan rusak kalau tata hidup manusia itu seperti itu. Rusak. Makanya sumber ini, sumber kebinasaan ini harus ditutup, dihentikan. Gitu. Yang keempat, kikir itu sama dengan memelihara penyakit. Jadi sifat kikir adalah penyakit rohani yang sangat menyiksa.
Setiap hartanya berkurang, siksaan datang. Selanjutnya stres karena pikirkan berkurangnya harta. Data itu tidak pernah abadi di tangan manusia. Seorang bapak menerima gaji sebagai pegawai. Begitu menerima gaji diserahkan ibu. Ibu langsung menyusun anggaran bagaimana gaji ini bisa nutup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, berarti apa? Nominal gaji yang diterima Bapak itu tidak lama kemudian didistribusikan. Ini untuk dapur, ini untuk SPP anak, ini untuk listrik, ini untuk air, ini untuk telepon, ini untuk pulsa, ini untuk bayar arisan taplak meja, arisan cengkir, arisan spray, banyak arisannya, belum iuran PKK, belum iuran RT RW, belum pajak, ya belum kalau ada tamu. Jadi mumet ibu-ibu itu untuk mengatur keuangan. Dan itu artinya apa? Dalam sekejap uang itu akan terdistribusikan sehingga tidak utuh lagi sebagaimana awal menerima gaji itu. Maka orang akan stres terus kalau punya sifat bakhil karena menghadapi uang nyusut terus, berkurang terus. Jadi harta itu nggak pernah abadi bersama manusia. Sekejap Allah bisa cabut harta itu, dan sekejap harta bisa berpindah ke tangan orang lain. Karena itu, untuk apa memelihara penyakit? Lebih baik kita pelihara sehat, sehingga hidup bisa damai, harmonis, bisa menikmati apapun. Orang sakit itu makan apapun nggak nyaman. Tapi kalau orang sehat makan apapun nikmat, telap saja gitu. Karena itu penyakit bakhil ini jangan sampai menyiksa. Jangan sampai menyiksa kita. Kemudian yang kelima, Imam Ghazali memberikan bimbingan yang sangat bagus. Kata Imam Ghazali, harta adalah pelayan kita, bukan majikan kita. Maka jangan engkau menjadi pelayan atau budaknya harta. Orang kikir akan diperbudak oleh harta, karena seluruh hidupnya dihabiskan untuk mengumpulkan harta. Mereka mengira harta adalah segala-galanya. Dengan harta bisa berbuat apa saja, termasuk menganggap dengan harta bisa menyuap malaikat Israel. Namun, apabila menemukan realitas hidup bahwa ternyata harta bisa lenyap sekejap mata, bukan menyadari sifat fananya, bukan menyadari sifat fananya harta, justru kehilangan kendali diri karena tidak siap menghadapi realitas, yaitu berpisahnya manusia dengan harta. Nah, kemudian yang kelima, tidak dapat menikmati rahmat harta. Ini, Bu. Pada saatnya, harta itu tidak lagi berfungsi. Allah sudah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Tidak ada jual beli itu artinya tidak bisa lagi mengembangkan harta untuk mendapat keuntungan. Tidak ada lagi jual beli artinya tidak ada transaksi dalam hidup. Artinya uang itu sudah nggak laku. Orang dikasih uang itu ada yang sudah nggak mau lagi. Karena apa? Yang dibutuhkan keselamatan, bukan uang. Ya. Misalnya sama dengan ini, Bu. Ketika banjir bandang, orang bagi-bagi intan, emas berlian, ya nggak ada yang mau terima. Karena apa? Yang dibutuhkan itu cuma ban pelampung. Yang dibutuhkan itu ya potongan pohon pisang, sekedar untuk bisa terapung di atas air. Nah, saat hari kiamat tiba, harta itu di pinggir-pinggir jalan, mobil ditaruh, silakan siapa yang mau pakai mobilku, sa STNK-nya, ini nggak usah dicuri-curi, ambil saja, sa STNK-nya diambil, BPKB diambil, barangkali ada yang mau digadekan, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Ya.
Udah jangankan mobil, rumah pun silakan ditempati karena saya akan pindah ke akhirat. Jadi tidak ada lagi transaksi dan tidak ada lagi yang bisa saling tolong menolong kecuali amal, iman dan amalnya sendiri. Karena itu kalau bakhil di dunia itu sama dengan ya tidak bisa menikmati rahmat harta. Karena ketika harta sudah tidak lagi bisa digunakan karena situasinya sudah kayak gini, ya wala khullatun wala syafa'ah, maka sesungguhnya manusia sama sekali tidak bisa menikmati harta. Ibu, realitas saja ya kita amati, orang yang di mana-mana punya rumah itu malah kebingungan sendiri. Kalau rumahnya banyak itu malah bingung ya, bingung pajak, bingung tukang nyalain lampu, tukang bersih-bersih, banyak bingungnya daripada tenangnya. Tapi kalau punya rumah 1 atau 2 atau 3 maksimal itu, enak sekali pindah-pindah, istirahat, menikmati kebersamaan dengan anak cucu, silakan. Tapi kalau punya rumah banyak, hartanya banyak, ketika tidak pandai memanage dan dikuasai oleh sifat bakhil, maka semakin banyak, semakin tersiksa. Karena tingkat kekhawatirannya semakin tinggi. Maka bijaksanalah, berbasis iman, kita kelola harta itu secara proporsional, secara bijak, sehingga harta itu tidak menyiksa kita, tetapi kita yang bisa menikmati harta. Bukan kita yang gendong harta, tapi kita yang akan digendong oleh harta. Bukan motor yang naik ke punggung kita, tapi kitalah yang naik ke punggungnya motor. Nah, yang kelima, keenam, takut hartanya berkurang. Orang kikir, bakhil, cedel itu senantiasa bernalar matematis. Semua yang dikeluarkan dianggap mengurangi jumlah harta yang dimiliki. Bahkan menganggap bahwa orang miskin enaknya sendiri. Nggak mau usaha, tinggal menerima pemberian orang kaya melalui zakat dan sedekah. Nah, inilah pikiran negatif orang itu kalau kikir. Pikiran negatifnya orang kikir itu memandang fakir miskin itu enak ya, tinggal nerima zakat, infak, sodakonya orang kaya. Hai orang-orang bakhil, wahai orang-orang cedil, sadarilah bahwa zakat dan sodako itu bukan pemberian orang kaya kepada orang miskin. Tetapi kewajiban orang kaya untuk mengeluarkan yang bukan haknya, kemudian diserahkan, bukan diberikan, diserahkan kepada yang berhak. Maka orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat sama dengan makan hak orang lain. Dan orang lain yang haknya dimakan itu statusnya fakir dan miskin yang dilindungi oleh Allah. Karena itu jangan pernah berpikir zakat itu pemberian orang kaya kepada orang miskin. Tapi kewajiban orang kaya untuk mengeluarkan yang bukan haknya. Karena kalau nggak dikeluarkan sama dengan makan hak orang lain. Sejelek itulah orang yang tidak zakat. Nah, kalau enggak zakat aja jelek, apalagi korupsi. Yang sekarang lagi booming itu adalah korupsi. Ternyata benihnya lobster itu menarik ya Bu ya. Menarik sekali ya benih lobster itu. Sampai diriwangi gulung kuming ke Amerika itu ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau enggak mengeluarkan zakat saja sudah sama dengan makan haknya orang dan itu haram hukumnya, apalagi yang betul-betul melanggar aturan, makan hak orang lain secara paksa, dengan cara curang, dengan cara lebih maling daripada maling, nah itu nggak akan tenang. Dunia akhirat celaka. Nah, jadi mindset orang kikir itu, kalau ya mindsetnya matematis, hitungannya untung rugi dan bergerak dari nominal ke nominal. Berkali-kali lihat tabungannya, simpan lagi. Lihat depositonya, simpan lagi. Lihat berangkasnya, simpan.
Jadi hari-hari itu ngitung dan lihat aja. Kalau perlu tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Itu siksaan bagi orang yang bakhil. Tapi orang dermawan insya Allah tidak. Yang ketujuh, orang bakhil itu mengikuti bisikan setan. Jelas dalam surat Al-Baqarah 268, syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya. Wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjadikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengikuti bisikan setan berarti mengingkari perintahnya Allah. Untuk dermawan. Nah, maka manusia yang kikir, yang cedil, yang bakhil itu lebih mentaati bisikan setan daripada mentaati perintahnya Allah. Maka derajatnya sudah bukan Abdullah lagi, bukannya Allah lagi, tapi Abdus Syaitan, hambanya setan. Karena lebih tunduk mengikuti bisikan setan daripada mengikuti wahyunya Allah. Yang kedelapan, sifat kikir menghilangkan berkahnya harta. Sifat dermawan merupakan wujud syukur terhadap harta yang dianugerahkan oleh Allah. Sehingga berkah, harta semakin bertambah. Sebaliknya, sifat bakhil terhadap harta secara pelan dan pasti akan menghilangkan berkah harta. Maka manusia hanya akan lelah mencari, lelah mengumpulkan harta, namun tidak dapat menikmati hartanya. Nah, maka sifat kikir ini betul-betul sumber segala kejelekan, sumber segala kejelekan. Ya, yang ngikuti bisikan setan, tersiksa terus-menerus, logikanya logika matematika, selalu suudzon, dan seterusnya. Jadi tidak nyaman. Nah, kemudian, ibu-ibu jadi jeleknya akibat buruk kikir itu sampai 8. Mungkin masih banyak lagi, karena dalam banyak hadis itu disebutkan, orang kikir itu jauh dari Allah. Orang kikir itu jauh dari sesama manusia. Orang kikir itu jauh dari surga, tapi dekat dengan neraka. Nah, jadi dampaknya panjang sekali. Inilah 8 sifat kejelekan sifat kikir. Kemudian sumber kegelisahan yang keenam itu pengecut. Pengecut ini orang yang tidak berani bertanggung jawab. Kalau di medan perang, ia disersi, lari dari pasukan. Di waktu damai, ia suka mencari kambing hitam dan suka sok pahlawan. Gitu ya. Nah, sifat pengecut juga suka lempar batu sembunyi tangan, tidak memiliki watak kesatria. Ya. Jadi kalau berhadapan itu nggak mau bicara, tapi kalau sudah berpisah seringkali menggunjing. Itu termasuk orang yang pengecut. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, orang pengecut hatinya tidak tenang karena selalu dibayangi kecemasan. Ia takut menerima resiko dari apa yang ia lakukan. Padahal yang harus disadari, padahal ketakutan yang terus-menerus itu boleh jadi jauh lebih tersiksa daripada menerima resiko, tapi setelah itu selesai. Karena itu, pengecut adalah penyakit yang harus dihilangkan. Jadi sama dengan ini, Bu. Orang salah itu kalau dikritik, itu tersinggung. Namun sebenarnya menerima kritik pengecut itu seringkali saya ingin sampaikan gambaran, orang menerima kritik karena kesalahan sesungguhnya berterima kasih. Karena apa? Begitu dikritik untuk kemudian kembali menjadi baik.
Jadi sakitnya sebentar, kemudian baik. Tapi kalau orang tidak menerima kritik, itu sakitnya berlama-lama. Karena menyalahkan orang yang ngeritik, padahal yang ngeritik itu baik. Nah seperti itu, karena itu pengecut ini menyiksa diri sendiri. Nah ibu-ibu yang saya muliakan, kira-kira gambaran orang pengecut itu seperti ini. Jadi selalu ya cuci tangan seperti yang sekarang ini hand sanitizer itu. Jadi selalu cuci tangan dalam setiap konsekuensi selalu cuci. Oh, bukan saya nggak tahu, saya nggak ngurus itu ya. Selalu begitu. Padahal dia yang ngurus gitu. Nah, demikian pula ya orang pengecut itu ya cumanya intip-intip aja gitu. Tapi kalau sudah bebas dia paling merasa berjasa, pahlawan. Tapi kerjanya cuma ngintip-ngintip kesempatan aja. Ini termasuk orang-orang pengecut. Ya. Ada kalimat bagus yang disampaikan oleh seorang pakar itu ya. Para pengecut mati berkali-kali sebelum kematian yang sesungguhnya. Karena apa? Ya mentalnya yang mati lebih dulu. Bangkit lagi. Ya. Nah, ibu-ibu, ada pernyataan bagus, setan sering jadi kambing hitam, mereka belum menggoda, manusia sudah terjerumus terlebih dahulu. Jangan-jangan manusia yang lebih dahulu menjadi setan. Setan kan selalu menjadi kambing hitam. Oh, ini gara-gara setan. Padahal bukan gara-gara setan. Setan itu ngajaknya cuma pelan-pelan. Yang semerindil itu manusia. Setan itu ngajaknya pelan-pelan. Sing semerintil itu manusia. Semerintil berbuat dosa, berbuat maksiat. Jadi kadang-kadang semernya manusia itu melampaui godaan setan. Karena itu setan sekarang ini sudah kipas-kipas, duduk manis, kipas-kipas. Karena apa? Manusia sudah menjadi lebih setan daripada setan. Nah, manusia berbuat dosa. Yang disalahkan setan. Setan tidak pernah buat pabrik minuman keras. Juga tidak pernah setan minum minuman keras. Nggak ada setan mabuk, kan? Tapi manusia selalu mengatakan gara-gara digoda setan. Sebenarnya manusia itu lebih setan daripada setan ketika menjadi pengecut. Ketika sumber kegelisahan yang mana pengecut itu enggak segera diterapi, ya manusia bisa seperti ini, selalu mencari kambing hitam sehingga enggak ada kambing putih, semuanya jadi hitam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ketujuh, terbelit utang. Orang yang punya utang itu biasa. Hidup ini ada yang punya utang. Bahkan ada yang rodok kebanteran, ya. Jadi mengatakan salah satu tanda orang bonafide itu ya, bonafide ya, ialah kalau dia punya hutang. Karena apa? Berarti dia masih dipercaya bisa membayar. Pada masyarakat kita muncul ungkapan hemat pangkal kaya, kredit pangkal punya. Tapi akan menjadi lain jika orang sudah terbelit hutang, terlilit hutang. Nah, seperti situasi ini. Di mana-mana dia punya hutang dan dikejar para penagih, debt collector. Di rumah ditagih, di kantor ditagih, gaji sudah minus, dan tagihan koperasi tidak habis-habis, di bank punya angsuran, di kampung punya pinjaman, dia tidak lagi punya tempat yang aman dari tagihan. Jadi ke sana kemari itu ketemu dengan dinding tagihan-tagihan, sampai bangun tidur itu pelapornya juga ada tulisan tak tagih kamu setelah bangun ini gitu ya. Jadi lihat pelapor atas itu ada tulisan sedang menagih utang. Nah, orang seperti ini betul-betul tersiksa. Gelisahnya sudah nggak tulungan. Nah, ibu-ibu kayak terjerat utang riba itu kayak tikus kejepret itu, Bu. Jadi gambarnya orang yang terjerat renten itu seperti tikus kejepret itu. Ya. Hancur, Bu, hancur. Karena itu hidup ini jangan kegampang, jangan sembrono, karena ada peluang hutang terus. Ingat, hutang mati. Orang mati syahid belum boleh masuk surga sebelum hutangnya selesai. Karena itu jangan gemar
gampang ada lunak, bahkan tanpa bunga, bisa diangsur berkali-kali sampai menjelang mati itu. Nah, Ibu, ini berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Karena ya orang yang mati syahid pun masih terhalang masuk surga sebelum hutang-hutangnya diselesaikan. Nah, orang yang berat menanggung hutang itu sampai seperti ini. Nah, ujungnya ini yang berbahaya nih. Orang itu kalau sudah terlihat hutang, pikirannya judek, dukun untuk mencari pesugihan. Untuk mencari bagaimana lancar usaha agar bisa menyelesaikan utang. Bahkan bisa jadi datang ke tempat yang diyakini bisa menggandakan uang. Itu ada uang kececeran itu maunya disulap jadi ganda. Seperti dulu Toat Kanjeng Gendut yang di daerah mana itu, di daerah timur itu. Masih ingat Toat Kanjeng Gendut itu, ya, yang ada seorang profesor juga lutut di bawah ketiaknya itu, ya, yang sekarang mendekam di penjara karena kasus itu, berbagai macam kasus itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah orang yang terlilit hutang. Nah, Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, ini tanggung jawab kita. Barang siapa melepaskan seorang mukmin dari kesusahan hidup di dunia, niscaya Allah akan melapangkan darinya kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan mukmin yang sulit, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Nah, sekarang surga itu sudah bisa kita cari tanpa jalan-jalan, Bu. Ibu sekarang pengajian di rumah kan? Saya juga di rumah. Enggak perlu angin-angin, enggak perlu kayak masker kan, di rumah kan cukup gini-gini saja. Nah, ini sudah dijamin surga. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Nah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan mempelajari bersama-sama, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Dan Allah memuji mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa amalannya terlambat, maka tidak akan disempurnakan oleh kemuliaan nasabnya. Jadi aktivitas kita sejak 0 menit sampai sekarang ini nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Sampai Allah dalam mengapresiasi kegiatan kita ini, membanggakan di kalangan para malaikat yang ada di sekitarnya tentang kita. Jadi jadilah hamba yang dikenal penduduk langit. Untuk apa? Cuman dikenal penduduk dunia, tapi di penduduk langit nggak kenal. Ya. Sekarang kan banyak orang yang dikenal penduduk dunia karena kepingin masuk neraka kan? Ya sudah beli kaplingan neraka sekarang, sudah terkenal di dunia. Tapi di langit tidak terkenal, Bu. Di akhirat tidak terkenal, meskipun nanti kepingin kumpul Michael Jackson kan, gitu. Kepingin kumpul para artis di neraka. Jadi di dunia terkenal banget, tapi di akhirat, di langit nggak terkenal. Nah, kita ini nggak cukup dikenal oleh masyarakat. Kan kita nggak diketahui kalau sedang ngaji kan, tapi malaikat dipameri sama Allah. Ya, Allah bilang kat malaikat, saksikan itu hamba-hambaku sedang khusyuk mengkaji ayat-ayatku, membaca sirah nabimu, nabiku dan seterusnya. Luar biasa. Jadi enggak usah berlebihan untuk mengharap dikenal orang di dunia. Ya. Aid Al-Qarni itu ya enggak dikenal orang miskin, ya termiskin di dunia pokoknya itu. Ya, tapi penduduk langit itu pada kagum karena dia baktinya kepada ibunya, baktinya kepada ayahnya, kebaikan-kebaikan akhlaknya dan ya kerinduannya kepada Rasul. Itu menyebabkan dia dikenal penduduk langit. Dan ketika meninggal, yang takziah itu kebanyakan malaikat, manusia minggir semua.
Jadi mari kita menjadi hamba yang lebih dikenal di langit daripada di dunia. Apalah artinya dikenal di dunia tapi penduduk langit nggak ada yang paham sopo kamu itu ya. Dan apalagi nanti lebih dikenal di kalangan penduduk neraka, ya sudah biarkan sana. Kita harus lebih dikenal oleh penduduk surga, penduduk langit, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berilah pertolongan, kelonggaran kepada saudara kita yang pernah berhutang kepada kita. Ya. Jadi kalau ada saudara kita yang berhutang kepada kita, jangan sampai mereka terlilit oleh pinjaman kita. Maka sejak awal kalau mau minjami, ikrarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti pinjaman saya ini dikembalikan, ya alhamdulillah, berarti masih jadi rezeki saya dari Allah. Kalau seandainya dia berat membayar, bismillah, mudah-mudahan jadi sodako kita. Sehingga sama-sama enteng. Tapi itu dibaca sendiri, jangan dibilangkan kepada yang pinjam, kok balik-balik ngono meneh wis mumpung ono langganan iki rek rene meneh wis ngono. Cek didongakno kok muga-muga dibebasno itu. Nah, cukup kita aja dengan Allah, berikhrar seperti itu biar enggak terlalu beban. Ibu-ibu, kemudian ke-8 hidup dalam tekanan orang lain ya. Jadi kita maklum bahwa kemerdekaan itu milik manusia yang paling berharga. Karena itu, jika seorang hidup dalam tekanan orang lain, maka miliknya paling berharga berupa kemerdekaannya telah hilang. Orang yang telah kehilangan kemerdekaan tidak lagi dapat hidup damai dan tenang. Karena itu, jangan pernah hidup dalam tekanan siapapun. Nah, banyak sebab manusia menjadi tertekan. Baik tekanan dari dalam diri manusia itu sendiri maupun tekanan dari orang lain. Nah, tekanan dari dalam diri sendiri itu disebabkan ketidakmampuan mengendalikan perasaan cemas. Lalu perasaan takut, gelisah, khawatir secara berlebihan. Kalau cemas berlebihan, ketakutan berlebihan, gelisah berlebihan, khawatir berlebihan, sesungguhnya seseorang sedang disiksa oleh sumber dari dalam diri mereka sendiri. Karena itu, halo. Jadi jangan dituruti, jangan mau tunduk, harus dilawan. Nah, ya, kalau cemas, ketakutan, gelisah, khawatir ini berlebihan, manusia akan diperbudak oleh penderitaan. Karena itu kembalikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu perlindungan dari segala macam kekhawatiran, cemas, ketakutan, gelisah dan sebagainya. Sedang tekanan dari luar itu berupa kezoliman dalam berbagai bentuk. Misalnya penjajah itu zolim, itu menekan bangsa yang dijajah. Praktek-praktek perbudakan, kekuasaan zolim, itu tekanan-tekanan luar biasa. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kita sudah nemu rambu-rambu, sudah ditunjukkan oleh Rasul rambu-rambu ini, maka mari kita terus berupaya untuk mengantisipasi sumber-sumber kegelisahan itu. Nah, amaliyahnya ya doa kemarin itu. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni ya wal kasali dan seterusnya sampai 8 wa qahri rijal. Jadi lilitan hutang dan tekanan-tekanan dari orang lain. Wallahu alam bisawab, inilah yang dapat saya lengkapi dari kajian kemarin. Selanjutnya ibu-ibu saya persilakan untuk bertanya yang baik terkait dengan materi ini atau yang kemarin. Kemarin mohon maaf terputus karena saya harus ngimami sholat jenazah tetangga Blok B. Ya. Monggo sekarang dilanjutkan pertanyaan kemarin yang tertunda. Silakan Ibu. Ya. Speakernya dibuka Bu. Silakan Bu Wulan. Oke Ustadz. Ada satu yang tidak terkait dengan materi kemarin, satunya yang ini. Yang pertama, bagaimana cara kita agar terhindar atau terlindungi dari
tenung, santet atau sejenisnya Oh iya, gitu, Ustaz. iya Bu, Yang iya. pertama. Yang kedua, bab seperti materi kemarin, berapa lama kita boleh bersedih ya jika kita misal kehilangan barang atau ditinggal orang kita meninggal atau apa gitu, Ustaz. Iya. Itu Sudah Bu Wulan? terus tampon. Iya, baik Ibu yang saya hormati. Gini, yang pertama perlindungan terhadap magic, apa itu tenung, santet, pengasian atau gendam segala macam. Nah, ada 2 ayat yang disebut Al-Mu'awwizataini. 2 surat perlindungan, yaitu surat An-Nas sama surat Al-Falaq. Dan itu role modelnya langsung Rasul. Jadi Rasul pernah diguna-gunai wanita Yahudi yang busuk, ya. Wanita Yahudi yang jahat itu mengguna-gunai Rasul dengan buhul, ikatan-ikatan. Dan benda yang diikat itu dicemplungkan dalam sumur, ditimbuni batu. Nah, Rasul sakit, agak serius, datang 2 malaikat, yang satu di atas kepala Rasul, yang satunya di bawah kaki Rasul. Yang di bawah kaki Rasul itu tanya kepada malaikat yang posisinya berada di atas kepala Rasulullah. Tanya, kamu melihat apa? Malaikat yang di atas tadi, yang di atas kepala Rasul melihat Rasul diguna-gunai wanita Yahudi berupa buhul, ikatan. Bendanya ditaruh di dalam sumur, ditimbuni batu. Nah, kemudian Rasul diperintahkan untuk mengutus para sahabat untuk ngambil benda itu. Nah, ngambil benda itu. Begitu batu itu diangkat, airnya itu keruh, hitam kemerah-merahan seperti darah itu. Nah, kemudian airnya dibersihkan, ketemulah benda itu di bawah batu. Begitu Rasul membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ikatan itu lepas 1. Malikinnas lepas 2, Ilahinnas lepas 3, sampai Qul a'udzu birabbil falaq dan ujungnya wa min syarri hasidin hasad, maka semua ikatan lepas, Rasul menjadi sehat kembali. Ya, jadi imani 2 surat ini, Al-Mu'awwizata ini, 2 surat perlindungan ini, yaitu surat An-Nas sama surat Al-Falaq. Nah, namun perlu ditambah Bu, sebaiknya ya membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Syukur-syukur juga ditambah ayat kursi dan 3 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum dan seterusnya. Ya. Nah, itu doa-doa yang harus kita baca kemana, kapan saja, di mana saja Ibu berada, jangan lepas Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Allah akan menurunkan perlindungannya karena kita yakin terhadap firman yang diturunkan Allah kepada kita. Yakin dulu. Jangan sampai ada keraguan. Kemarin kan pertama kan ragu-ragu ya. Minal hammi ya, ragu-ragu. Sumber gelisah itu ragu-ragu ya. Bahasa kita itu mendat-mendut, maju mundur, akhirnya gak maju gak mundur itu. Mandek grek itu. Nah, jadi itu ya Bu ya tentang doa-doa. Kemudian kalau sudah membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, jangan membuka ruang ragu dan jangan
mau percaya dengan tawaran orang yang akan merusak keimanan ibu terhadap Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Misalnya, ayo nawang pinter yuk, kok repot terus ini ngatasi ini, ayo nawang pinter. Nah, ya akhirnya tadi itu Bu, datanya ke dukun dan paranormal. Itu tambah rusak semua itu. Imannya rusak, amalnya habis, ya. Dan sholatnya 40 hari nggak diterima, doanya juga ditolak, dan seterusnya. Jangan mengambil jalan sesat. Kita sudah mendapat petunjuk dari Allah. Saya kira gitu, bulan itu yang pertama bulan. Kemudian yang kedua, sampai batas mana orang boleh sedih. Nah, ibu sedih itu manusiawi. Rasul pun juga sedih, bahkan beliau pernah meneteskan air mata kesedihan yang sangat mendalam ketika putra beliau laki-laki namanya Ibrahim itu meninggal dunia. Beliau ditegur sama sahabat, Rasul menangis. Tetesan air mata adalah tanda kemanusiaannya manusia. Jadi sebagai manusia saya sedih dan saya kasihan sama putra saya itu. Nah, jadi namun harus ada batas. Nah, untuk mempercepat batas itu, jadi batas sedih itu bisa panjang, bisa pendek, kembali kepada kita, Bu. Ya. Kalau kita memperturutkan kesedihan, ya sedih itu nggak kunjung berangkat, nggak kunjung pergi. Karena yang ngopeni sedih itu kita, ngeramut sedih itu kita. Maka sedih jangan diramut, segera dibersihkan. Ya. Nah, maka semua yang mendukung lamanya sedih itu harus dihilangkan, harus dipangkas. Nah, cara mangkasnya gimana? Ya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tumbuhkan kesadaran semua ini miliknya Allah dan jar semua kemudian kembali kepada Allah. Itu satu. Nah, maka kalau semua kita ini ya harus siap berpisah. Jadi jangan pernah siap untuk bersama selamanya. Ya, kan sunatullah setiap ada kebersamaan mesti ada perpisahan kan? Jadi ibu begitu. Jadi batasan mana kesedihan itu ya tergantung kita dalam mengelola sedih. Kalau pendukung-pendukung kesedihan dirawat terus ya sedihnya lama. Tapi kalau berarti ya insya Allah sedihnya segera putus dan kemudian bergairah. Ingat, pergantian siang dan lebaran baru. Ya. Berakhirnya malam berganti lembaran baru yang namanya siang. Nanti siang juga nggak lama-lama, ntar lagi juga malam. Tapi malam juga nggak lama-lama gantian siang. Jadi hidup itu indah kalau dinikmati, indah kalau dirasakan. Nah ibu-ibu, kemudian besoknya panas, ibu nangis lagi. Putrinya tanya, kenapa bu nangis? Kasihan kakakmu yang jualan mantel ndak laku. Jadi panas ya nangis, hujan juga nangis. Lah kapan tertawanya? Ndak akan tertawa, wong dikelola sedihnya. Hujan ya nangis, karena kalau hujan terus anaknya yang ragil esnya nggak laku, panas terus kakaknya yang jual mantel ndak laku, senyumnya. Orang ndak akan pernah senyum kalau memperturutkan kesedihan dan keluhan. Maka tinggal dirubah mindsetnya. Ketika hujan, alhamdulillah anakku yang jualan mantel menjadi laku. Ketika panas, alhamdulillah anakku yang jualan es laku. Jadi hujan dan panas itu tergantung siapa sikapi. Kalau disikapi dengan sedih, ya sedih terus, panas sedih,
hujan juga sedih. Tapi kalau dipandang dari aspek syukur, jadilah orang yang pandai merawat rasa syukur. Karena itu bulan tergantung kita, Bu, tergantung kita. Ya. Jadi bukan tergantung tanggal muda dan tanggal baru tentang sedih dan tidak sedih, tapi kembali kepada manajemen kita dalam mengelola mindset. Ya, rubah mindset yang sedih, yang gelisah menjadi mindset yang optimis, yang punya harapan, yang selalu bersyukur kepada Allah. Jangan pernah mengedepankan keluhan, tapi kedepankan rasa syukur kepada Allah. Gitu Bu Wulan? Nggih, paham Ustaz. Paham ya, matur suwun. Ada lagi Ibu? Alhamdulillah. Sudah jelas nih. Nggih. Saya. Bu Dewi, nggih. Ada yang Bu Ita ya mau tanya nih? Nggih. Oh nggih, monggo Bu Ita. Nggih. Nggih, matur nuwun. Masalah muhasabah dengan apa Ustadz, satunya itu apa? Muhasabah sama apa Bu? Tabayun. Oh tabayun, ya. Nggih, gimana, Bu? Masalah tabayun. Nggih, untuk masalah tabayun ya Ustadz. Kalau suatu golongan itu saling musabah nggih, terus mau bertabayun, seandainya mereka tuh satu kufu, satu visi, satu misi itu kan hasilnya nikmat sekali nggih Ustadz nggih. Iya. Maksudnya enak sekali dilakukan nih. Tapi bagaimana seandainya dalam satu golongan itu sebenarnya ada yang tidak satu kufu. Iya. Saling bertabayun pasti kan masih ada salah satu yang kurang legowo nggih. Oh iya. Gitu. Nah, gimana kita menyikapi ya itu pasti suatu saat itu pasti akan ada hal seperti itu nih untuk di zaman sekarang ini dengan bermacam-macam tipikal manusia pasti walaupun sudah bermuhasabah, bertabayun, kita itu takut dihadapkan dengan individu yang salah satunya belum sekufu. Nah, itu gimana, Ustaz? Baik, Bu Ita, begini. Jadi ketika di persoalan memang harus ini sebenarnya letaknya di mana, ya? Letaknya di mana? Nah, kalau letaknya ada pada kesalahpahaman, maka langkahnya adalah tabayun. Kesalahpahaman, multitafsir, kemudian gagal paham. Kalau itu yang terjadi, maka kita mesti melakukan tabayun. Nah, tabayun itu klarifikasi, tabayun itu mencari bagaimana baiknya agar masalah ini bisa segera selesai. Nah, hambatannya adalah ketika, kata Bu Ita tadi, ketika tidak satu sekufu, tidak satu visi, tidak satu misi, dan seterusnya, tentu akan terjadi ya mungkin kesalahpahaman baru. Nah, begini Bu Ita, sak beda-bedanya visi, selama ada iktikat untuk memperbaiki melalui media tabayun, maka perbedaan visi itu menjadi lebur, tidak menjadi penghalang. Asal satu, ada kemauan kuat, beriktikat kuat untuk menyelesaikan masalah.
Nah, menjadi rumit kalau sudah beda visi, tidak ada etikat baik, tidak ada kemauan positif untuk menyelesaikan masalah. Maka justru dengan tabayun masalah semakin besar. Maka petunjuk Allah kepada Nabi Musa itu sangat cerdas. Menghadapi persoalan itu ada manajemennya. Rabbi shrahli sodri. Manajemen yang pertama, lapangkan dada kami ya Allah. Wayasirli amri, mudahkanlah urusan kami. Dan ini berkelindan gitu. Kalau menghadapi masalah lapang dada, urusan jadi mudah. Kalau menghadapi masalah dengan dada, pikiran nalarnya pendek, sumbunya pendek, gampangan meledak, yang nggak akan wayasir amri. Persoalan tidak menjadi mudah, tapi menjadi sulit. Karena apa? Sumbunya sumbu pendek. Kemudian kalau sudah lapang dada, kemudian urusan mudah, wahlul uqdatam min lisani, mudah berkomunikasi. Kalau saya boleh mengkritisi, melihat struktur ini, cerdasnya adalah mengapa Nabi Musa itu kan kesulitan bicara, karena dites oleh Fir'aun waktu bayi itu ngemut wowo itu, mumut api itu. Akhirnya lidahnya Nabi Musa kesulitan. Mengapa Allah tidak memberikan bimbingan wahlul uqdatam min lisani lebih dulu? Kok Rabbi shrahli sadri lebih dulu? Itu ada rahasianya, Bu. Bahwa kemampuan berkomunikasi belum menjamin menyelesaikan masalah. Tapi kalau mengedepankan lapang dada, jaminan, Bu, masalah bisa selesai. Karena apa? Semua menghadapi dengan kedingin, hati yang legowo, sadra. Orang tua bilang jembar segoroni. Jembar segoroni itu artinya lapang dada itu. Jadi lapang dada itu banyak pengertiannya. Yang salah ya rumus salah. Yang bener ojo terus-terusan nyalah. Itu aja sebenarnya. Jadi beda-bedanya visi asal satu. Menghadapi masalah dengan Rabbi shrahli sadri, maka wayasir amri. Urusan jadi mudah. Urusan mudah, wahlul uqdatam min lisani. Komunikasi menjadi lancar. Nah, kalau komunikasi menjadi lancar, yafqahu qouli, semua orang paham dengan apa yang kita maksudkan. Semua paham dengan persoalan kita. Nah, sekarang ini yang muncul picik pikiran, sumpek dodo, gitu ya. Sehingga apa? Masalah yang kecil menjadi besar karena dibumboni dengan kesalahpahaman, kedengkian, suudzon. Akhirnya masalah kecil menjadi besar. Kita kan lelah dengan masalah-masalah kecil yang dibesar-besarkan. Lelah sekali kan? Energi terbuang percuma. Ya, narkoba jalan terus, ya, korupsi jalan terus, sampai lobster juga menyebabkan orang masuk jeruji penjara kan begitu. Nah, jadi seperti itu Bu Ita, kembali kepada kita. Sak beda-bedanya visi Bu, tetap bisa diselesaikan. Satu kunci Rabbi shrahli sadri. Ada itikat baik untuk menyelesaikan. Selama manusia nggak punya itikat baik, sampai kapanpun masalah tidak akan selesai. Kuncinya di situ Bu Ita. Selamat merenungi kembali. Oh, nggih, pasti. Matur nuwun Ustaz nggih. Matur suwun Bu Ita, nggih. Sampun? Sami. Ini. Sampun. Lainnya mungkin Mbak lain? Monggo Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, baiklah kalau nggih, silakan Bu Dewi. Ini dari 8 sumber kegelisahan ini menurut saya, maksudnya kasus pribadi, ragu, sedih, dan lemah ini mungkin yang paling sulit diatasi dalam artian ini lebih terkait kepada hubungan dengan orang lain. Karena Allah kan
mungkin kita lebih Iya, mudah ya iya, Ustaz untuk iya. fokus langsung ke hablum minallahnya gitu. Jadi mungkin butuh penguatan saja Ustaz. Iya. Jadi menurut saya yang paling sulit dan terkait dengan orang lain memang mungkin di hal-hal yang membuat kita ragu, sedih, lemah, terpicu dari dengan Iya. orang lain, hablum minannas Iya. kita gitu ya Iya, Ustaz. iya, iya, Karena iya. barangkali kita sudah mengambil sikap yang menurut kita benar. Tapi kan kadang-kadang rintangan itu malah berasal dari orang lain gitu ya Ustaz. Orang lain, ya, iya, iya. Jadi penguatannya mungkin ya itu tadi ya Ustaz nih, Iya, doa iya. kuat. Doa itu. Yeah. Jadi secara spiritual, doa yang diajarkan oleh Rasul itu sesungguhnya jangan hanya dibaca redaksinya, jangan sebatas membaca lafadznya, tetapi gali makna dan pesan moral di balik poin-poin yang ada pada lafadz itu. Sehingga kita menjadi kuat karena memang terjadi proses penguatan melalui keimanan kita. Karena yang bisa membebaskan keraguan itu ya usaha kita kemudian dikehendaki oleh Allah. Lah dikehendaki oleh Allah karena kita minta kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami jauh dari sifat ragu-ragu misalnya. Nah, itu permohonan kita kepada. Tapi penguatannya harus dari dalam diri kita sendiri. Sebab kalau minta terus kepada Allah tapi dirinya terus diperturutkan ragu terus ya. Minta dijauhkan dari lilitan utang tapi ngutang terus gak mari-mari. Rino wengi utang terus. Melek motone ya melek utangi gitu. Nah, ya gimana bisa terwujud ya. Karena itu harus ada penguatan. Betul Bu Dewi. Saya senang dengan kata penguatan karena memang itu yang harus dilakukan oleh kita. Maka sekali lagi jangan berhenti membaca lafadz. Jangan berhenti membaca redaksi doa. Tapi resapi di dalam doa itu ada makna dan pesan moral. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita sudah nggak perlu lagi ngaji yang bersifat tekstual, yang bersifat normatif lagi. Tapi yang kita cari itu santannya kajian. Nah, santan itu mesti di dalam kelapa. Lah, untuk menemukan itu mesti diperes gitu loh. Maka kita ngaji ini harus meres ilmu untuk sampai ketemu santannya ilmu. Itu yang penting. Nah, termasuk doa ini juga begitu. Ya, harus ada penguatan dari dalam diri kita sendiri. Ya, yes, itu Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Baik Ibu, saya kira cukup dan insya Allah kita bisa ketemu pada pertemuan berikutnya. Untuk masalah offline dan online, monggo saja nanti dirembuk sama Ibu-Ibu. Kalau situasi sudah memungkinkan silakan offline. Kalau belum ya kita terus jangan mandek dalam mengkaji dan bersilaturahim. Ya. Jadi itu harapan saya. Pokoknya yang baik harus kita jaga kelangsungannya. Tuh. Yang jelek harus kita pangkas. Gitu. Monggo Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.